Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat Bamtri dimanapun Anda berada, baik yang berada di negara Indonesia tercinta ini maupun yang berada di negara-negara luar sana, ya, baik di dunia nyata maupun di dunia lainnya. Karena yang nonton channel ini, yang nonton orang-orang kopla ini tidak hanya kita-kita yang hidup di dunia nyata ini, tapi juga ditonton oleh makhluk-makhluk yang hidup di dunia gaib atau di dunia lainnya. Mereka juga terbahak-bahak, ya, mereka juga ngakak nonton orang-orang yang kopla ini. Kalaulah seandainya kita bisa melihat wajah makhluk lain ini, ya, makhluk gaib ini nonton channel ini, mereka lebih ngakak daripada kita. Karena kelakuan narakopla yang ditampilkan, yang dihadirkan oleh pengepulnya, siapa lagi kalau bukan Copa Pincopi, ucup. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Oke sahabat semuanya, kali ini kami tim Bamtri Channel mendapatkan sosok atau satu orang yang cukup langka menurut saya. Langka ya karena orang ini tampilannya agak beda, ya. Ya, kalau dibilang mirip KC, ada mirip-miripnya lah sedikit. Kalau dibilang mirip si Udin, mirip juga bibirnya. Aduh. Kalau koplaknya mirip kali sama pengepulnya si Oncop, ya. Dan di sini dia berusaha nanti meyakinkan kepada kita bahwa dia itu pindah kepada Kristen karena dia betul-betul memahami kekristenan, ya, karena dia betul-betul memahami kekristenan, dan dia akan mencoba berusaha sekuat tenaganya, sekuat pemikirannya untuk menjawab pertanyaan yang selama ini selalu dipertanyakan oleh orang-orang Islam. Katanya ya, katanya dia mau jawab, tapi apakah betul dia itu menjawab? Nah, ini kan persoalan yang kedua nanti. Yang pertama tentunya sok jago dulu lah, nanti masalah jawab atau enggak, ini kan persoalan kedua atau yang ketiga. Maka oleh karena itu sahabat semuanya, saya sarankan Anda sebelum menonton video ini, makan dulu lah, sarapan, ngopi. Jangan nonton video ini sambil makan, ya, selesaikan dulu makannya, kopinya dihabiskan, baru putar video ini, karena ini sungguh terlalu, ya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita putar videonya. Dia seorang murtadin dan namanya adalah Muhammad Paulus. Sekali lagi, dia seorang murtadin, tapi namanya Muhammad Paulus dan dia memakai peci. Saya referen Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Bisakah Anda ulangi? Saya referen Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Nah, inilah yang disebut dengan oten itu, ya. Ini yang oten itu. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini yang belum tahu oten, saya sebutkan lagi, kepanjangan oten itu adalah orang tulul emang nekat, ya. Aduh. Kan nekat namanya itu. Dia sudah pindah agama. Dia sudah tidak menyukai Islam, suka menjelek-jelekkan Islam, tapi selalu pakai atribut Islam. Ya, pakai pakaian seperti orang Islam, pakai peci, namanya pun pakai nabi orang Islam. Ini yang oten itu, ya. Ya, mereka itu akan melakukan segala cara, ya, halal haram hantam saja. H3 cara mereka, ya. Akan mereka lakukan segala cara untuk memperdaya orang-orang supaya ikut dengan mereka ini. Mereka ini kan cerdik seperti katak dalam tempurung. Licin seperti cacing kepanasan. Bagi mereka, semua yang dilakukan itu bisa mempengaruhi orang banyak. Namun bagi kita, itu sangat koplak dan membuat ngakak. Shalom. Salam Pak.
Shalom. Salam Pak, salam Pak, salam Pak. Setelah menggunakan salompak rutin selama 3 hari, Murtadin ini langsung hilang ingatan. Sehingga omongannya bisa berbeda hanya dalam beberapa detik. Efek salompak yang dia pakai setiap hari semakin membuat dia ngawur. Berikut buktinya. Saya berdoa semuanya aman, semuanya sehat. Segala roh celaka, roh maut, roh COVID-19 dipatahkan, dihancurkan. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Segala roh celaka, roh maut, roh COVID-19. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Segala roh celaka, roh maut, roh COVID-19. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kalau salompak ini dipakai rutin setiap hari, apalagi 3 kali sehari, ya, ini memang dampaknya luar biasa, sahabat. Luar biasa dampaknya ya. Entah apa aja yang dibicarakan ya. Roh maut, roh celaka, roh COVID-19, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kalau lama-lama pakai salompas ini bisa jadi trinitas juga ini kan. Aduh gawat nih. Dan dampak dari salompak ini sahabat semuanya makin menjadi-jadi dirasakan oleh bapak ini. Nah, berikut buktinya. Simak video yang akan membawa Anda terbang ke angkasa berikut ini. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Saat ini ingin menjawab banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertama kali pertanyaan ini disampaikan kepada saya sekitar tahun 2009, waktu saya masih mendekam di lembaga permasyarakatan. Pertanyaannya adalah, waktu itu saya ditanya begini oleh teman satu sel. Kenapa kok engkau sekarang mau percaya kepada Yesus? Tuhanmu kan mati. Masa kau sembah Tuhan yang mati di atas kayu salib, katanya. dan jawaban menggasingnya adalah, Nah, hari ini saya akan jawab, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22, saya akan bacakan untuk seluruh saudaraku terkasih yang sudah di dalam satu tubuh Kristus, dan juga untuk seluruh saudaraku terkasih yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Anda akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima anugerah keselamatan kekal itu. jangan bacot dulu Pak, jawab saja pertanyaannya. Begini firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi Pak, Ia telah membatalkan hukum Taurat. tapi Pak, Ia telah membatalkan hukum Taurat. tapi Pak, Matius 5 ayat 17 Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan ayat yang Bapak baca selain bertentangan dengan ayat yang lain, juga tidak menjawab pertanyaan tadi Pak. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Dan akhirnya Bapak ini marah-marah tidak jelas. Dia menyerocos tidak jelas tanpa memikirkan perkataannya yang saling seruduk seperti domba rebutan rumput. Yesus sebagai pribadi Tuhan tidak akan pernah bisa mati apapun caranya, dan bagaimanapun caranya untuk mematikan Yesus sebagai Tuhan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Sampai dengan beberapa waktu yang lalu, di saat kita semua umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari Jumat Agung, hari di mana Yesus disalibkan dan mati. Tadi katanya tidak bisa mati dengan cara apapun, sekarang dia katakan Yesus mati di kayu salib. Maunya orang ini apa sih? Yesus sebagai pribadi Tuhan tidak akan pernah bisa mati apapun
caranya. Sampai dengan beberapa waktu yang lalu, di saat kita semua umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari di mana Yesus disalibkan dan mati, saya ingin menjelaskan tentang Yesus yang mati secara sederhana. Sudah Pak, cukup. Tidak perlu Anda jelaskan lagi. Kami bisa gila mendengarnya. Tadi Anda katakan Yesus tidak akan bisa mati dengan cara apapun dan bagaimanapun. Sekarang Anda mau menjelaskan matinya Yesus secara sederhana. Anda waras? Yesus Mulai kayak ulat kepanasan kan, udah resah aja bawaannya kan. Kasihan si Joper. Oke sahabat, itu dia video narakoplak dari Encop Papin Copi. Saya rasa video ini sudah menghibur kita semua ya hari ini. Ada 2 poin penting tadi yang menurut saya sangat koplak jawabannya dan keterangannya, penjelasan dari si Paulus ini. Muhammad Paulus namanya tadi ya. Ya kita panggil koplak aja lah si koplak ini. Yang pertama katanya dia mau menjawab pertanyaan populer, familiar dari umat Islam, ternyata tidak menjawab dan bahkan dia blunder di sini ya. Dia katakan bahwa Yesus itu menghilangkan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat. Sementara dalam Matius 5 ayat 17 tadi dikatakan Yesus sendiri yang berkata, karena tulisannya warna merah, "Janganlah kamu menyangka," kata Yesus, "bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Sementara si koplak katakan Yesus datang meniadakan hukum Taurat untuk membenarkan kematian Yesus di palang salib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini makin koplak lagi. Katanya Yesus itu tidak akan pernah bisa mati dengan cara apapun dan bagaimanapun. Tidak akan pernah mati karena Tuhan, katanya. Tapi selang beberapa detik setelah itu dia katakan bahwa kemarin seluruh umat Nasrani merayakan hari kematian Yesus di tiang salib. Nah, inilah yang disebut dengan koplak ya. Demikian sahabat semuanya, semoga video ini menghibur, membahagiakan hati kita, meningkatkan imun dan hormon kebahagiaan kita semuanya. Sampai jumpa di video yang lebih koplak berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.